Halo semuanya, selamat datang di channel Game Grace. Kali ini gue akan ngebahas tentang 10 game roguelike terbaik yang wajib kalian coba. Genre game roguelike dikenal dengan tantangan yang tinggi, selalu berubah atau random, dan tentu aja elemen permadeath yang bisa bikin ketagihan buat pemainnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bakal masuk ke dalam daftar 10 game roguelike terbaik yang mesti kalian mainin. Dan gue akan bahas dari nomor urut 10 dulu. Check this out. Di nomor urut 10 ada FTL atau Faster Than Light. Game roguelike strategi ini tuh kayak roller coaster di luar angkasa guys. Penuh tantangan dan bikin lu nggak bisa berhenti bermain guys. Jadi di game ini kita bakal jadi seorang kapten pesawat luar angkasa yang punya misi buat ngirim pesan penting ke markas sekutu. Tapi jangan kira ini jalan-jalan santai biasa guys ya. Nanti di gamenya sendiri itu ada aja pesawat musuh yang nyerang nih. Terus sistem pesawatnya rusak atau kru lo yang panik gara-gara pesawatnya kebakaran. Yang bikin FTL beda itu sistem manajemen pesawatnya guys. Lo harus ngatur energi buat sistem senjatanya, perisainya, mesinnya, dan masih banyak lagi pokoknya. Tapi hati-hati guys ya, kalau asal ngatur energi bisa-bisa sistem penting lo mati dan jadi sasaran empuk buat musuh. Jadi lo harus pintar-pintar ngatur strategi dan prioritas. Nah, yang bikin FTL makin seru itu adalah kombinasi antara gameplay yang cepet, keputusan strategis, dan keunikan setiap pesawatnya. Lo bisa ngupgrade pesawat lo bisa ngerekrut kru baru, atau bahkan dapetin senjata keren buat ngancurin musuh. Tapi ini yang bikin nagih guys. Oh ya, buat lo yang suka tantangan ekstra, FTL punya Advanced Edition yang nambah lebih banyak konten dan tantangan. Jadi kalau lo ngerasa udah jago, coba aja guys mode ini. Oke, di nomor 9 kita ada Risk of Rain 2. Game roguelike third person shooter ini tuh kayak roller coaster juga guys, penuh adrenalin dan pokoknya bikin kita nggak bisa berhenti bermain guys. Jadi di game ini kita bakal jadi seorang survivor yang terdampar di planet alien yang penuh musuh yang ganas. Terus bos-bos gila dan loot yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri. Nah, yang bikin Risk of Rain 2 beda itu apa ya? Sistem progresinya yang bisa dibilang dinamis guys. Setiap level kita bisa dapetin item random yang bisa ngeboost kemampuan kita sendiri guys, kayak nambah damage, nge-heal, atau bahkan ngebikin kita bisa terbang lagi. Nah tapi hati-hati guys ya, kalau kita terlalu lama di satu level, musuhnya itu bakal jadi semakin banyak dan kuat. Jadi ya kita harus pintar-pintar juga ngatur waktu dan strategi buat survive. Nah keseruan Risk of Rain 2 itu kayak nggak ada habisnya pokoknya dah. Mau udah berapa kali kita mati tetap aja kita bakal coba mainin lagi atau nyobain lagi karakter baru atau ngejar combo item yang overpower. Oke, nomor 8 ada Darkness Dungeon. Game roguelike RPG ini tuh kayak hidup guys, penuh tekanan, tapi kalau kita bisa ngelewatinnya rasanya tuh puas banget guys. Jadi game ini kita main sebagai pemimpin sekelompok hero yang punya misi ngebersihin dungeon yang penuh dengan monster-monster serta jebakan di dalam kegelapan guys. Nah yang bikin Darkness Dungeon beda ini tuh sistem stres dan penyakit mentalnya. Jadi setiap hero atau karakter yang bakal kita mainin itu punya stres levelnya masing-masing. Dan kalau udah penuh, mereka bisa ngelakuin hal-hal gila kayak nangis, panik, bahkan ngebunuh temennya sendiri. Jadi lo harus pinter-pinter ngatur tim lo sendiri. Dari healing sampai ngurangin tingkat stres mereka. Pokoknya kita harus hati-hati guys. Kalau lo gegabah, bisa-bisa lo kehilangan hero favorit lo dan lo harus ngulang dari awal lagi. Oke, oh ya buat lo yang suka tantangan ekstra, Darkness Dungeon itu punya New Games Plus dan Radiant Mode yang bakal ngetes skill kita sampai di limit keberapa guys. Nah buat kalian yang suka tantangan otak dan ngerasa diri lo jago strategi, Darkness Dungeon itu wajib banget dicoba. Oke, di nomor 7 ada Rogue Legacy 2 guys. Game roguelike platformer ini kayak silsilah keluarga guys, tapi isinya itu pahlawan-pahlawan aneh yang mati terus hidup lagi dan lu yang ngontrol mereka semua. Di game ini kita bermain sebagai keturunan dari keluarga petualangan yang punya misi buat ngejelajah kastil penuh musuh guys. Tapi jangan kira ini jalan-jalan keluarga ya guys ya. Setiap kali lu mati, lu bakal ngontrol anak atau cucu dari karakter sebelumnya. Dan setiap keturunannya itu punya skill dan keunikannya sendiri-sendiri guys. Ada yang bisa terbang, ada yang punya alergi sama ayam, atau bahkan yang nggak bisa ngelihat warna sama sekali. Yang bikin Rogue Legacy 2 beda itu adalah sistem progresinya guys. Setiap kali lu mati,
lagi lu bisa nge-upgrade kastil lu buat ngebuka skill baru. Terus nambah stat atau dapetin kelas karakter yang lebih keren. Jadi meskipun lu mati terus, lu tetap bisa ngerasain progress yang bisa bikin lu makin kuat. Tapi hati-hati juga guys, kalau lu asal nge-green, bisa-bisa lu kehabisan duit buat nge-upgrade dan harus ngulang gamenya dari awal lagi. Oh ya, buat lu yang suka tantangan ekstra, Road Legacy 2 punya New Game Plus yang bakal ngetes skill lo sampai limit. Jadi kalau lu ngerasa udah jago, coba aja mode ini, tapi jangan kaget ya kalau lu bakal nangis-nangis duluan guys, karena susah banget guys. Road Legacy 2 itu wajib banget buat kalian coba, apalagi sekarang udah ada di berbagai platform, jadi nggak ada alasan buat nggak mainin game ini juga guys. Oke, siap-siap aja buat no life berhari-hari. Oke, di nomor 6 ada Enter the Gungeon, game tembak-tembakan chaos yang bikin auto nge-green. Jadi di game ini kita jadi salah satu Gungeoneer, yaitu para petualang yang punya misi buat nemuin senjata legendaris yang bisa ngeriwan waktu guys, serta bos-bos gila yang bikin kita ngerasa kayak lagi ngadepin final boss di game ini. Nah, yang bikin Enter the Gungeon beda itu yaitu kombinasi gameplaynya yang cepat, serta senjata-senjata yang keren, serta dan sistem dodge roll-nya yang bikin kita kayak ninja. Kita juga bisa dapetin senjata random kayak shotgun, record launcher, atau bahkan senjata aneh kayak fish gun yang bisa nembakin ikan guys. Tapi hati-hati guys ya, kalau kita gegabah, bisa-bisa kita kehabisan amunisi dan harus ngandelin pistol standar yang bisa bikin kita kalah. Atau lagi yang bikin game ini makin seru adalah level design yang random setiap kali kita mainin. Nah, di game ini kita cuma harus siapin mental buat ngadepin segala kemungkinan yang terjadi di game ini guys. Dari musuh yang tiba-tiba muncul dan lain halnya. Nah, buat kalian suka tantangan ekstrim, Enter the Gungeon tuh wajib banget dicoba guys. Apalagi sekarang udah ada di berbagai platform. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak mainin game ini guys. Siap-siap aja buat no life berhari-hari. Oke, yang kelima selanjutnya ada game Slay the Spire. Game kartu yang bikin otak kita kerja overtime tapi bikin tagihan sampai lupa tidur. Apalagi kalau bukan Slay the Spire. Jadi di game ini kita bakal main sebagai salah satu dari beberapa karakter. Jadi tugas kita di sini yaitu naikin spire yang penuh musuh yang ganas-ganas. Terus bos-bos killer dan tentu aja jebakan-jebakan yang bikin lo gigit jari. Tapi jangan khawatir guys, kita di sini juga bisa ngebangun deck kita sendiri dengan kombinasi kartu yang bikin musuh-musuh kita nangis darah. Nah, yang bikin Slay the Spire beda itu sistem deck buildingnya. Jadi kita bisa milih kartu baru setiap kali menang lawan musuh, atau ngambil relik yang bisa ngeboost kemampuan kita sendiri. Tapi hati-hati guys ya, kalau asal ngambil kartu, deck kita itu bisa jadi berat dan nggak efisien. Jadi mikir 2 kali sebelum milih kartunya, itu wajib banget. Kecuali kalau emang suka hidup susah ya, itu beda hal. Terus lagi yang bikin Slay the Spire makin seru itu yaitu kombinasi antara strategi atau RNG-nya, atau bisa dibilang Random Number Generator, dan kemampuan yang bisa buat kita improvisasi sendiri. Kadang lo bisa dapetin combo kartu yang bikin lo tuh kayak dewa guys, tapi kadang juga RNG-nya ini bikin lo ngerasa dikhianatin sama game itu sendiri. Tapi ini nih yang bikin lagi keseruan Slay the Spire itu kayak kayak nggak ada habisnya dah pokoknya. Oh ya, buat lu yang suka tantangan ekstra, Slay the Spire itu punya Ascension Mode yang bakal ngetes skill lo sampai di limit keberapa. Jadi kalau lu ngerasa udah jago ya, coba aja naikin level Ascension-nya. Tapi jangan kaget ya kalau lu bakal nangis-nangis duluan. Oke, selanjutnya ada game Spelunky 2. Dimana game ini bener-bener bikin lu nangis darah, tapi tetap bikin main lagi dan lagi. Siapa lagi ya kalau bukan game Spelunky 2 ini guys. Jadi ceritanya tuh kayak gini, lu main sebagai si petualang keren yang masuk ke gua misterius buat nyari harta karun gitu. Terus kalau udah mainin gamenya, siap-siap aja nih bakal ada jebakan, terus monster, atau bahkan temen lu sendiri yang bikin lu mati gara-gara friendly fire. Nah, yang bikin Spelunky 2 itu beda yaitu level desainnya yang random dan setiap kali kita mainin nih guys. Jadi nggak ada istilah hafal map di sini guys ya. Kalian itu harus siapin mental buat ngadepin segala kemungkinan nih, dari jebakan jatuh, ular gana, sampai alien yang tiba-tiba nyerang nih guys. Dan jangan lupa sama shopkeepernya guys. Kalau lu ganggu, nah dia bakal ngejar lu sampai ujung dunia. Serem banget gak tuh? Lo bisa dapetin item-item keren kayak jetpack, senjata, bahkan kapal UFO nih buat bantu lo ngejelajah. Tapi hati-hati guys ya, kalau lo gegabah, lo bisa-bisa ya malah ngebom diri sendiri. Udah gitu ya mati deh.
Oh ya, buat lu yang suka tantangan ekstra, Spelunky 2 punya multiplayer mode nih guys. Main sama teman-teman lu tuh kayak apa ya? Kayak bener-bener chaos banget ya pokoknya guys. Bisa saling bantu atau malah saling bunuh gara-gara rebutan harta karun. Tapi ini nih yang bikin seru nih. Keseruan Spelunky 2 itu kayak nggak ada habisnya pokoknya deh. Mau udah berapa kali lo mati, tetap aja bakal mainin game ini sampai nyobain strategi baru buat ngejar ending rahasianya. Spelunky 2 tuh wajib banget dicoba, apalagi sekarang udah ada di berbagai platform nih guys. Jadi nggak ada alasan buat nggak main. Siap-siap aja buat Rage quit, tapi balik lagi dalam 5 menit kemudian. Berikutnya ada game Dead Cells, game gaul yang bikin ketagihan auto no life. Game Slave Metroidvania ini bisa bikin kita tetap balik lagi buat mainin game ini saking serunya loh guys. Jadi di game ini kalian bermain sebagai si prisoner guys, atau tahanan. Tapi bukan tahanan biasa guys ya, kalian tuh tahanan yang punya sel hidup sendiri. Terus bisa reborn kalau mati. Nah, ini nih yang bikin Dead Cell itu beda dari game lain, permadeath-nya. Jadi kalau lu mati ya udah balik lagi dari awal. Tapi jangan khawatir guys, karena lu bakal ngerasain progresi yang bikin lu makin kuat setiap kali restart. Kayak pacaran lah ya, gagal terus tapi makin pinter buat ngadepin drama. Yang bikin Dead Cell next level itu kombinasi gameplaynya yang cepat guys. Kayak gerakan yang fluid, terus senjata-senjatanya yang keren yang bisa lu temuin sepanjang permainannya. Mau pedang, panah, atau malah bom, jangan lupa sama Rosa yang bakal ngebuka area-area baru. Jadi setiap kali main rasanya kayak apa ya, kayak eksplorasi baru terus dah pokoknya. Oh ya, terus boss fight-nya itu jangan ditanya dah ya. Bener-bener ngetes skill banget dan kesabaran kita banget pokoknya. Kalau nggak gitu ya udah siap-siap aja buat ngulang dari awal. Tapi ini nih guys yang bikin seru nih. Keseruan Dead Cell itu nggak pernah habis. Mau udah berapa kali mati tetap aja bakal kita mainin lagi buat nyobain build baru atau ngejar ending yang belum kita unlock. Nah, buat kalian yang suka tantangan dan ngerasa diri pro gamer, Dead Cell tuh wajib banget dicoba guys. Apalagi sekarang udah ada DLC-nya kayak The Bad Seed dan Fatal Falls yang nambah lebih banyak konten dan tantangan. Jadi siap-siap aja buat no life berhari-hari. Oke, selanjutnya The Binding of Isaac. Sebagai salah satu game roguelike yang legendaris, game ini penuh dengan hal-hal aneh dan gila guys. Dengan elemen dungeon crawling yang random, kalian harus berjuang lewatin level yang terus berubah-ubah sambil ngelawan monster yang semakin sulit dan susah banget buat dikalahin. Ditambah lagi item yang kalian temuin juga unik nih, dan juga bisa mempengaruhi jalannya permainan. Makin banyak kalian bermain, makin banyak pula rahasia yang bisa kalian temuin di game ini. Oke guys, dan yang di posisi pertama dari 10 game roguelike yang mesti kalian mainin adalah Hades. Oke guys, game ini mungkin jadi pilihan favorit banyak orang guys ya. Hades adalah sebuah game roguelike yang dikembangkan oleh Supergiant Games yang dirilis pada 17 September 2020 yang lalu guys. Game ini menggunakan mekanisme roguelike tentunya, dimana setiap kali karakternya mati, pemainnya harus memulai kembali dari awal. Nah terus pemainnya itu bakal ngelawan banyak banget musuh, ngumpulin kekuatan baru, dan mendapatkan berbagai kemampuan untuk membantunya bisa bertahan hidup. Nah, cerita Hades itu sendiri sangat kuat dan mendalam guys, dengan karakter-karakter dari kayak mitologi Yunani yang benar-benar kaya banget dan setiap karakter itu memiliki cerita latar yang berhubungan dengan Zagreus, baik sebagai musuh, teman, ataupun anggota keluarga. Oke. Terus hubungan antara Zagreus dari para dewa Olympus itu kayak termasuk Zeus, Athena, Poseidon, dan yang lainnya itu berperan penting dalam alur cerita dari game ini sendiri guys. Oke, jika kamu suka game aksi dengan elemen roguelike dan dan ceritanya itu mendalam, Hades adalah pilihan yang sangat bagus. Dan itu dia 10 game roguelike terbaik yang mesti kalian coba guys. Oke, gimana nih yang paling menarik perhatian kalian? Atau mungkin kalian punya game roguelike favorit lainnya yang belum kita bahas? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini guys. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye, see you.